Dunia sedang menyaksikan drama geopolitik terbesar di tahun 2026. Di saat Donald Trump meluncurkan operasi militer ke Venezuela untuk mengambil alih minyaknya, para ahli justru melihat sebuah pola yang aneh. China lah yang akan tertawa paling akhir. Apakah Amerika sedang melakukan strategi seni perang yang salah arah? Dari keterlibatan oligarki minyak, kenaikan anggaran militer yang gila, hingga bagaimana Beijing diam-diam menggeser posisi Amerika sebagai pemimpin global yang rasional. Simak analisis mendalam kami tentang mengapa manuver kekuasaan ini mungkin menjadi paku terakhir dalam peti mati dominasi Amerika. Bagaimana jika saya katakan bahwa pemenang terbesar dari invasi Donald Trump ke Venezuela bukanlah para jenderal di Washington, bukan rakyat Amerika, apalagi rakyat Venezuela, melainkan Beijing? Terdengar seperti teori konspirasi yang gila, bukan? Secara kasat mata, media arus utama menyuguhkan narasi yang heroik. Amerika kembali menunjukkan taringnya, menegaskan dominasi, dan memulihkan ketertiban. Tapi jika kita berani mengintip sedikit saja ke balik tirai propaganda itu, ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya, dan sejujurnya agak memalukan bagi Amerika, sedang terjadi. Kita sedang menyaksikan sebuah negara adidaya yang mencoba melakukan flexing otot, tapi malah membuat semua tetangganya lari ke pelukan saingannya. Mantan Duta Besar Amerika, Michael McFaul, baru-baru ini melempar peringatan yang bikin telinga merah. Dia bilang, kalau Trump terus bertindak seperti pemimpin negara imperialis yang nakal, dunia tidak akan takut, mereka justru akan muak. Dan saat dunia muak pada Amerika, mereka akan melirik China sebagai kekuatan besar yang lebih rasional, damai, dan taat aturan. Pertanyaannya, apa yang lebih buruk bagi kepentingan nasional Amerika selain menjadi si preman lingkungan yang dikucilkan? Jawabannya, tidak ada. Dan lucunya, ini bukan lagi sekadar prediksi di atas kertas. Di luar gelembung barat, China sekarang dianggap sebagai orang dewasa di dalam ruangan. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali China menjatuhkan bom atau terlibat perang besar? Tahun 1979 di Vietnam. Bandingkan dengan Amerika yang sejak Perang Dunia II sudah melakukan lebih dari 50 operasi penggantian rezim. Jadi siapa sebenarnya yang terlihat agresif di sini? Tapi tunggu dulu, bagian yang benar-benar gila baru saja dimulai. Senator Chris Murphy, setelah keluar dari pengarahan rahasia soal Venezuela, tampak seperti orang yang baru melihat hantu. Dia bilang Amerika sedang menempuh jalan yang bakal mengubah tatanan global secara fundamental. Rencananya, mencuri minyak Venezuela dengan todongan senjata. Bukan hanya sehari dua hari, tapi untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, menjadikannya alat tawar-menawar untuk mengontrol negara itu secara mikro. Ini bukan lagi diplomasi, ini adalah gaya bajak laut abad ke-17 yang dipoles dengan jas mahal. Namun sebagian besar warga Amerika tidak sadar karena mereka sedang dibius oleh propaganda Gedung Putih. Lihat saja bagaimana New York Times mencoba memutarbalikkan logika dengan judul artikel yang menyalahkan doktrin Donroe, China, atas ketegangan di Asia. Amerika yang menginvasi, Amerika yang menahan pemimpin negara lain, Amerika yang mengancam tetangga seperti Kuba dan Kolombia, bahkan sempat-sempatnya melirik militeristik ke arah Greenland, yang notabene sekutu NATO sendiri, tapi entah bagaimana China yang jadi antagonisnya. Ini adalah level disonansi kognitif yang luar biasa tinggi. Para ahli strategi di Beijing pasti sedang tersenyum sambil membaca buku Seni Perang, karya Sun Tzu. Ingat kutipannya. Jika kamu tidak mengenal musuh maupun diri sendiri, kamu akan kalah dalam setiap pertempuran. Masalahnya, pemerintah Amerika saat ini tidak memahami dirinya sendiri, apalagi memahami cara kerja China. Apa yang dianggap Trump sebagai kekuatan jangka pendek sebenarnya adalah benih kekalahan jangka panjang. Efek dominonya sudah terasa. Minggu depan Perdana Menteri Kanada, Kanada, tetangga paling setia Amerika, akan terbang ke Beijing. Tujuannya secara spesifik untuk mengurangi ketergantungan ekonomi pada Amerika. Ini adalah momen yang luar biasa ironis. Trump ingin America first, tapi hasilnya malah America alone. Saat teman terlama Anda mulai mencari perlindungan ke musuh Anda,
itu adalah sinyal bahwa Anda sudah terlalu jauh bertindak gila. Lalu, bagaimana dengan narasi China butuh minyak kita? Para influencer konservatif seperti Glenn Beck sibuk berteriak bahwa China akan mati lampu tanpa minyak Venezuela. Pertanyaannya, apakah mereka pernah melihat data atau hanya hobi bicara di depan mikrofon? Faktanya, China adalah juara dunia dalam kemandirian energi. Selama 25 tahun berturut-turut, mereka terus meningkatkan produksi listrik dan menjadi produsen energi terbarukan terbesar di planet ini. Di saat Amerika sibuk berdebat soal lubang tambang batu bara tua, China justru menambahkan kapasitas energi surya pada paruh pertama 2025 saja, yang jumlahnya lebih dari 2 kali lipat gabungan seluruh negara di dunia. Jadi bayangan bahwa China akan berlutut hanya karena minyak Venezuela itu sangat menggelikan. Venezuela hanya menyumbang sekitar 2% dari impor energi China. Beijing sudah menghabiskan puluhan tahun melakukan diversifikasi agar tidak bisa disandera oleh satu negara manapun. Sistem mereka dibangun untuk menyerap guncangan yang bahkan jauh lebih besar dari sekadar kehilangan minyak Caracas. Ironi yang paling menyakitkan adalah ini. Jika Amerika benar-benar menguasai minyak Venezuela dan membanjiri pasar global untuk menurunkan harga, siapa yang paling untung? China. Sebagai konsumen energi terbesar, penurunan harga minyak global justru akan memberi subsidi gratis bagi industri-industri di China. Trump bekerja keras melakukan invasi, menanggung biaya perang, menghadapi kecaman internasional, hanya untuk memberikan diskon bahan bakar bagi pabrik-pabrik di Beijing. Jika ini bukan definisi hadiah, saya tidak tahu lagi apa namanya. Tapi jangan salah sangka, pemerintah Amerika kali ini tidak sedang berpura-pura menjadi pahlawan demokrasi. Wakil Presiden J.D. Vance bahkan mengakuinya secara terang-terangan di televisi nasional. Dia bilang, menggulingkan diktator Venezuela itu buat apa? Biar kita bisa kontrol sumber daya alamnya. Wow, setidaknya mereka jujur sekarang. Biasanya Amerika akan memakai jubah, membebaskan rakyat, atau menyebarkan kebebasan. Sekarang, jubahnya dilepas, dan di bawahnya hanya ada seragam kolonialisme kuno. Ini bukan soal narkoba, bukan soal keamanan, dan jelas bukan soal rakyat Venezuela yang kelaparan. Ini adalah perampokan sumber daya yang dilegalkan oleh kekuatan militer. Stephen Miller, otak di balik kebijakan agresif ini, bahkan dengan pongah mengatakan bahwa kekuatanlah yang menentukan kebenaran. Logika ini sangat berbahaya. Jika Amerika menggunakan logika yang kuat yang benar untuk mencaplok Venezuela, maka secara tidak langsung mereka memberikan lampu hijau bagi Putin di Ukraina atau negara manapun untuk melakukan hal yang sama. Trump baru saja menghancurkan landasan moral yang selama ini dibangun Amerika selama puluhan tahun. Kenapa Trump melakukan manuver seberbahaya ini sekarang? Karena dia panik. Senator Elizabeth Warren mengungkapkan fakta pahit bahwa para eksekutif perusahaan minyak justru lebih tahu soal rencana rahasia invasi ini dibandingkan para anggota Kongres. Ini bukan lagi pemerintahan demokrasi, ini adalah rezim oligarki yang dijalankan demi pasar saham. Begitu invasi dimulai, saham Chevron langsung melonjak 11%. Miliaran dolar tercipta dalam semalam untuk para spekulan. Dan yang lebih menjijikkan, Trump mengumumkan bahwa hasil penjualan 50 juta barel minyak Venezuela tidak akan masuk ke Departemen Keuangan Amerika, melainkan ke rekening luar negeri yang dikendalikan secara pribadi oleh sang presiden. Ini adalah korupsi tingkat dewa yang dilakukan di siang bolong. Ditambah lagi dengan kenaikan anggaran militer menjadi 1,5 triliun dolar. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk perumahan atau kesehatan warga Amerika, tapi malah dibuang ke dalam mesin perang. Alasan sejatinya jauh lebih egois, pemilihan paruh waktu. Trump sendiri mengakuinya dalam sebuah konferensi pers bahwa jika partainya tidak menang, dia akan dimakzulkan. Dia butuh konflik, dia butuh pasar saham yang terlihat hijau karena rampokan minyak, dan dia butuh musuh untuk mengalihkan perhatian rakyat dari kegagalan domestiknya. Dia menyeret seluruh bangsa ke dalam jurang perang demi menyelamatkan kursi jabatannya sendiri. Sementara itu China hanya perlu duduk diam
tetap taat pada aturan internasional, dan terus membangun infrastruktur di 120 negara mitranya. Tahun lalu saja, 53 dari 54 negara Afrika menyatakan kesetiaan ekonomi mereka kepada China lewat perjanjian perdagangan bebas tarif. Mengapa? Karena China datang membawa jembatan dan rel kereta api, sementara Amerika datang membawa tank dan tuntutan perubahan rezim. Jadi mari kita lihat kenyataannya. Amerika sedang pensiun sebagai negara adidaya global dengan cara yang paling tragis, menghancurkan reputasinya sendiri. Ketika Amerika menarik diri dari 66 organisasi internasional, China dengan senang hati masuk dan mengisi kekosongan itu. Saat Amerika memilih jalan kekerasan, China memilih jalan investasi. Dan di akhir tahun 2026 nanti, sejarah akan mencatat bahwa invasi ke Venezuela bukanlah langkah catur yang jenius dari Trump, melainkan karpet merah yang dibentangkan lebar-lebar untuk membawa China menuju puncak pimpinan dunia. Dunia tidak butuh polisi yang merampok, dunia butuh mitra yang rasional. Dan saat ini, jawaban atas siapa yang lebih dewasa di panggung global sudah sangat jelas. Terima kasih sudah menyimak analisis ini, tetaplah waspada karena tahun 2026 akan penuh dengan kejutan geopolitik lainnya. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, mari menjadi lebih cerdas tentang dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di video berikutnya.